Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Yulianto dari kelas IFIK 4104. Jadi di sini saya ingin menjelaskan hasil pengerjaan tugas besar pada mata kuliah Machine Learning. Nah, pada mata kuliah Machine Learning ini, saya mengerjakan tugas besar dengan dua task, yaitu clustering dan klasifikasi. Nah, untuk clustering sendiri, di sini saya menggunakan K-means. K-means saya gunakan karena metode tersebut merupakan metode yang paling umum dan paling sederhana dalam metode clustering. Selain itu juga, K-means memiliki kemampuan untuk mengelompokkan data dalam jumlah yang cukup besar, sehingga cocok untuk diterapkan pada tugas besar kali ini. Kemudian data yang saya gunakan yaitu data pada air_bnb.csv. Nah, di sini saya melakukan dua eksperimen. Yang eksperimen pertama itu saya menggunakan data latitude, longitude, dan room type, di mana data latitude itu saya inisiasi sebagai X, data longitude saya inisiasi sebagai Y, dan data room type saya inisiasi jadi kelasnya. Saya inisiasi jadi kelas karena si room type ini memiliki 3 tipe. Yang pertama itu entire home, yang kedua private room, dan yang ketiga itu shared room. Terus selanjutnya kita menghitung jarak antar sentroid. Jadi kan nanti di setiap kelas atau klasternya itu ada sentroid. Nah, sentroid ini nilainya diambil secara acak gitu. Nah, jadi dalam langkah K-means itu yang pertama menghitung jaraknya. Nah, jaraknya sendiri bisa dihitung dengan rumus akar dari X min CX kuadrat ditambah Y min CY kuadrat, di mana X itu sendiri adalah titik X dari data setiap kelas, CX itu titik sentroid X, Y itu titik Y dari data setiap kelas, dan CY itu titik sentroid Y. Nah, setelah menghitung jarak, di sini saya membuat array dulu untuk menampung nilai X dan Y pada setiap bagian. Jadi kan tadi ada tiga kelas ya room type. Maka dari itu di sini saya membuat 3 bagian gitu. Jadi bagian 1X, bagian 1Y, sampai bagian 3X dan bagian 3Y. Nah, selanjutnya di sini saya membuat perulangan untuk memisahkan kelas berdasarkan room type-nya untuk divisualisasikan nanti. Nah, terus di sini saya menentukan centroid. Jadi si centroid ini kita bagi di setiap kelasnya. Centroid bagian 1 untuk kelas entire home, centroid bagian 2 untuk kelas private room, dan centroid bagian 3 itu untuk bagian set room. Nah, untuk nilai dari centroid masing-masing centroid ini kita mau ngambil secara random dari batas minimal dan batas minimalnya. Batas minimal dan batas maksimalnya. Nah, terus selanjutnya kita visualisasi data berdasarkan kelasnya tadi. Nah, di sini itu hasil visualisasinya. Nah, untuk yang warna biru itu kelas private room, yang warna pink itu kelas entire home, dan yang warna kuning itu kelas shared room. Nah, selanjutnya di sini kita juga mau menginisiasi awal centroid. Nah, jadi untuk inisiasinya itu sendiri kayak gini. Jadi ini kan centroidnya masih acak-acakan nih. Ada yang warna merah di sini. Untuk centroid sendiri nih, di sini ada yang warna merah, terus warna hijau, dan warna hitam. Nah, ini kan masih acak gitu ngambil nilai centroidnya.
Nah, nanti di Kamin sini kita akan memindahkan si posisi centroid ini agar posisi centroidnya tidak berpindah lagi gitu. Jadi menjadi di tengah-tengah dari setiap kelasnya. Kemudian setelah kita hitung jaraknya, terus kita hitung rata-ratanya. Jadi setiap jumlahnya itu dirata-ratain, setiap jumlah jaraknya dirata-ratain. Nah, setelah itu kita menghitung SSE. Jadi SSE di sini itu merupakan singkatan dari sum square error. Sum square error yang berarti untuk validasi pada Kamin sini yang menentukan error yang terjadi dalam setiap klaster itu bagus atau tidak. Nah, untuk rumus SSE sendiri itu akar maaf. eh, jadi rumus dari SSE sendiri itu adalah jarak dikuadratkan. Jadi hasil dari jarak tadi dikuadratkan. Terus selanjutnya di sini membuat fungsi pindah sentroid. Nah, seperti yang saya bilang tadi, si sentroid itu akan berpindah terus sampai hasil jarak dari sentroid yang dihitung sama dengan jarak sebelumnya gitu. Jadi itu kan menandakan dia tidak berpindah lagi. Nah, jadi seperti itu. Terus di sini sentroid akhirnya. Untuk hasilnya sendiri itu seperti ini. Untuk SSE bagian 1, dia grafiknya menurun. Itu menandakan bahwa data dari setiap proses yang diambil itu menunjukkan error yang sangat sedikit gitu. Karena kan kalau grafiknya turun berarti semakin sedikit dalam SSE. Itu pada bagian 1 berarti pada bagian entire home. Terus yang grafik SSE 2 juga sama menurun dan grafik SSE 3 juga sama menurun. Terus untuk grafik data centroid akhirnya seperti ini. Jadi kan tadi pas inisiasi centroid awalnya dia itu misah-misah gitu. Ada yang di sini, terus di sini. Nah, setelah melakukan perulangan tadi, didapatlah hasil akhir dari si centroid. Jadi di tengah-tengah gini, gitu untuk eksperimen yang pertama. Terus untuk eksperimen yang kedua, di sini saya sama menggunakan metode Cummins, namun hanya datanya saja yang digunakan berbeda. Data yang digunakan yaitu kolom review per month, calculated host listing counts, dan room type. Saya menggunakan data tersebut karena saya ingin mengetahui bagaimana jika X dan Y diinisiasi oleh data yang kosong gitu. Kan di sini data kosongnya itu review per month. Nah, karena review per month ada data kosongnya, maka dari itu saya mengisi data kosong tersebut dengan menggunakan rata-ratanya. Untuk arraynya masih sama kayak eksperimen 1. Nah, untuk inisiasi sentroid awalnya sendiri itu kayak gini. Jadi berbeda dari grafik grafik eksperimen 1, eksperimen 2 cenderung lebih mepet-mepet ke sini. Nah, untuk inisiasi sentroidnya ini ada 1, 2, 3. Nah, ini kan masih acak-acakan. Maksudnya masih bertebaran gitu sentroidnya, belum menuju ke pusat dari si kelasnya. Nah, ini juga dilakukan hal yang sama. Nah, setelah dilakukan perulangan, maka didapat hasilnya seperti ini.
Jadi si yang hitam ini merupakan centroid dari kelas entire home, dan yang merah dan hijau ini merupakan centroid dari set room maupun private room. Nah, terus untuk grafik SSE-nya sendiri ini juga menurun dari setiap bagiannya yang menandakan bahwa error yang ditimbulkan itu sedikit. Terus kesimpulan yang dapat saya ambil dari metode clustering ini dengan 2 eksperimen, yaitu pada eksperimen 1 pada eksperimen 1 itu sentroid akhir mengumpul di tengah gitu. Nih saya lihatkan lagi. Nah, jadi sentroidnya mengumpul di tengah gitu di eksperimen 1. Jadi kita ini tidak tahu gitu si sentroid ini masuk ke bagian private room, entire home, atau set room. Nah, untuk implementasi dan peningkatan ke depannya bisa dibuat data yang tidak menumpuk seperti di tengah ini, agar kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa si centroid ini masuk ke kelas mana, ke kelas private room, atau entire home, atau set room. Kalau kayak gini kan menumpuk nih di kuning semua. Nah, belakangnya juga ada yang warna pink dan ada warna biru, jadi terlihat menumpuk gitu. Berbeda dengan yang eksperimen kedua. Eksperimen kedua itu masih ada satu yang jelas. Nah, seperti ini. Ini kan yang warna hitam berpisah sendiri. Berarti dia itu udah jelas punya kelas entire home. Sementara yang hijau dan merah ini dia masih menumpuk juga, di kelasnya juga menumpuk. Jadi untuk peningkatan ke depannya sama. Jadi untuk datanya lebih dilihat lagi apakah menumpuk atau tidak gitu. Jadi untuk clustering seperti itu. Sekarang kita mau lanjut ke bagian classification. Untuk klasifikasi sendiri di sini juga saya ingin menggunakan data R_BNB dengan melakukan 2 eksperimen. Nah, klasifikasi ini saya menggunakan metode Naive Bayes. Saya menggunakan metode Naive Bayes karena Naive Bayes merupakan salah satu algoritma classification yang bisa menentukan prediksi dari dataset. Jadi nanti itu akan ada data dependent dan data independent. Nah, data dependent itu data yang dipengaruhi nilainya oleh data independent gitu. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini saya menggunakan data room type, price, minimum, dan number of review. Room type, price, minimum naik, dan number of review. Nah, untuk ukuran data saya sendiri itu ada 90.208. Nah, setelah itu kita akan membagi data tersebut menjadi data independen dan data dependent. Nah, di sini itu saya membagi room type itu menjadi data dependent, price, minimum next, number of review menjadi data independent, karena si room type ini kan ditentukan nilainya oleh price, minimum next, dan number of review. Jadi dari metode klasifikasi ini saya ingin melihat berapa persen sih akurasi dari penentuan nilai room type ini berdasarkan price, minimum next, dan number of review. Nah, terus untuk codingannya sendiri di sini menggunakan library Naive Bayes, di mana dia membagi data training dan data test. Di sini membaginya 80 data training dan 20% data test.
Kemudian di sini kita melatih si data trainnya agar data yang dilatih ini bisa menentukan hasil dari data yang akan dites. Kemudian di sini ada memprediksi hasil tesnya. Di sini masih dalam bentuk array. Kemudian, nah ini, di sini kan ada nbtrain.predict_proba xtest. Nah ini itu dia menghitung probabilitas hasil prediksi. Jadi probabilitas sendiri itu ditentukan dengan menggunakan rumus Naive Bayes classification. Jadi rumusnya sendiri itu dia seperti ini. Rumusnya sendiri itu, nah ini rumus Naive Bayes. Jadi P X1, X2 sampai Xn terhadap C sama dengan P X1 terhadap X2 sampai Xn, C dikali P X2 sampai C. Nah, habis itu juga ini dikali semua. Jadi rumusnya itu P X1 terhadap C dikali P X2 terhadap C sampai PXN terhadap C. Begitu untuk menghitung rumus probability dari Naive Bayes. Nah, setelah itu, setelah ditentukan prediksi menggunakan probabilitas, di sini saya ingin menggunakan confusion matrix. Nah, confusion matrix ini digunakan untuk menentukan presisi, recall, F1 score, dan akurasi. Nah, untuk rumusnya sendiri dari precision, recall, F1 score, dan akurasi sendiri itu, kalau akurasi, nilainya kan kalau di klasifikasi ada true positif, true negatif, false positif, dan false negatif kan. Nah, untuk akurasi ini, rumusnya true positif ditambah true negatif dibagi true positif plus false positif ditambah true negatif plus false negatif. Begitu. Untuk precision ini true positif dibagi true positif plus false positif. Nah, false positif itu maksudnya misalkan ini kan yang baris ini nih, yang pertama itu entire home, terus yang kedua private room, yang ketiga ini shared room. Nah, false positif itu yang di atas predict, di sini aktual hasil sebenarnya. Jadi misalkan prediknya ini di sini kita kan entire home. Nah, aktualnya di sini juga entire home. Nah, maka dia itu nilainya true positif karena predik sama hasil sebenarnya itu benar. Nah, terus misalkan kalau misalkan prediknya ini apa namanya? Prediknya entire home, terus di sini hasil sebenarnya ternyata private room. Nah, itu dia hasilnya false positif karena kita menebak hasil yang salah. Seperti itu. Terus kalau contoh false negatif, dia itu memprediksi salah gitu. Jadi misalkan false negatif nih, ini kan di sini entire home, private room, shared room. Nah, misalkan di sini entire home-nya itu dia kan prediksi entire home. Terus nah sebenarnya itu adalah maaf, dia memprediksi private room dan nilai sebenarnya itu entire home. Jadi dia termasuknya false negatif. Nah, untuk hasilnya sendiri itu seperti ini. Untuk presisi dari entire home itu 69%, private room 54%, dan shared room 0%. Ini kenapa bisa 0%? Karena dia di shared room itu dia tidak ada true positifnya. Jadi dia menghasilkan presisi, recall, dan F1 score itu 0%.
gitu. Terus semakin kecil presisi, itu dia menandakan bahwa semakin semakin banyak semakin kecil presisi, dia menandakan bahwa kolom tersebut bersifat positifnya semakin banyak gitu. Terus semakin kecil nilai recall juga, maka nilai kolom yang bersifat false negatif juga semakin banyak juga. Nah, berarti ini yang di shared room, kolom yang false negatif sama false positifnya banyak gitu. Untuk yang entire home, dia recall-nya kecil, berarti dia lebih banyak false negatif nih. Ini false negatif dari entire home 1851. Seperti itu. Terus untuk akurasinya sendiri itu dia 55%. Terus untuk yang eksperimen 2 itu di sini saya menggunakan review per month, accurate host, dan availability. Saya menggunakan data tersebut karena saya ingin mengetahui perbedaan dari akurasi dari eksperimen 1 dan eksperimen 2 itu seperti apa dan bagus mana gitu untuk akurasinya sendiri. Untuk caranya masih sama, kita menggunakan left bias, namun pada kolom review per month kan terdapat data null. Maka dari itu di sini kita mengisi dulu data nullnya itu dengan rata-rata keseluruhan dari kolom review per month. Nah, untuk hasil dari eksperimen 2 itu dia lebih jelek dari eksperimen 1. Karena di sini dia akurasinya hanya 53% dan di sini dia entire home-nya tadi kan yang di eksperimen 1 69%. Nah, di sini dia entire home presisinya 54%. Nah, namun perbedaannya di sini shared room-nya sedikit meningkat jadi 9%. Ya, walaupun sangat kecil, tapi dia ada nilainya gitu. Karena di sini dia true positifnya ada 6 yang bagian shared room. Namun datanya masih juga sangat jelek dan sangat kecil gitu untuk yang shared room. Nah, terus, dari kesimpulan kedua eksperimen tadi kita bisa simpulkan bahwa, hasil dari akurasi ini itu ditentukan dari precision, recall, dan F1 score. Jadi semakin besar nilai precision, recall, dan F1 score, berarti itu menentukan akurasinya juga semakin besar. Nah, begitupun sebaliknya jika nilai precision, recall, dan F1 score-nya semakin kecil, maka nilai akurasinya juga semakin kecil. Jadi untuk pelajaran ke depannya, kita bisa meningkatkan bagian precision, recall, dan F1 score dengan meminimalisir nilai false negatif dan false positifnya karena itu sangat berpengaruh pada nilai dari presisi recall dan F1 score gitu. Jadi bisa kita perbanyak hasil true negatif dan true positifnya agar datanya bagus dan akurasinya juga semakin bagus. Seperti itu. Sekian presentasi tugas besar machine learning dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.